di chat kali ya. Silakan di chat siapa aja tuh yang udah pernah pakai Kafka. Saya penasaran aja sih. Ini ada yang udah tulis, katanya tulis udah ya? dari kuliah tahun 2010, Kak Ahmad Rabdani. Baru dengar. Oke, belum baru dengar. Pernah install with Docker. Baru dengar. Oh, ada yang pakai RabbitMQ. Oke. Streaming data Twitter. Nah, ini keren nih. Streaming data Twitter. Belum pernah buat production. Oke, sepertinya banyak yang belum ini ya, belum ada yang pakai sepertinya. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan dari awal dulu. Oke, kenapa harus peci Kafka? Jadi begini, misalkan di sebuah startup yang baru buat suatu aplikasi, startup yang baru berdiri lah, itu pasti versi pertamanya pasti itu simple. Pada umumnya itu biasanya arsitektur yang dibuat itu simple, sederhana, nggak rumit. Jadi biasanya itu terdiri dari satu source system, dia mengirim data ke target system. Contoh source system ini contohnya adalah misalkan website misalnya. Website atau apps, Android apps atau iOS apps. Nah, dia mengirim data ke target system. Target system ini contohnya adalah pasti biasanya database. Jadi user misalkan mau login pertama kali, dia disimpan ke database misalnya. Register, login, akan disimpan ke database. Nah, selanjutnya, setelah startup itu semakin besar, di mana usernya semakin banyak, transaksi semakin banyak, maka dibutuhkan tambahan source system dan pastinya tambahan target system. Nah, ini membuat jadi kompleks. Jadi antara source system dan target system itu saling ketergantungan. Contoh source system itu misalnya kayak yang saya bilang tadi, ada apps, ada website, bisa jadi kayak user interaction, atau bisa jadi dari Twitter. Target system itu bisa jadi kayak database, kayak tambahan Elasticsearch, tambahan logs, tambahan audit misalnya. Ini membuat jadi sangat kompleks. Nah, misalkan kita ada 4 source system dan ada 6 target system. Nah, kita harus menulis sebanyak 24 integrasi. Ini sangat banyak. Ada 24 integrasi yang harus kita kelola, kita develop. Nah, setiap integrasi ini akan mengalami kesulitan. Misalkan, pertama, bagaimana data itu ditransportasikan, dikirimkan. Nah, itu pasti lewat protokol. Ada protokol TCP, HTTP, ada REST, ada FTP, JDBC, dan protokol-protokol lainnya. Dan data format, bagaimana data itu dipassing. Ada format binary, ada CSV, JSON, XML, AVRO, dan segala macam. Berikutnya adalah data skema dan evolution. Bagaimana data itu berganti, bertransformasi. Untuk poin berikutnya adalah, di setiap source system ini nantinya akan mengalami peningkatan koneksi. Koneksi akan semakin banyak karena user bertambah banyak, transaksi juga semakin banyak. Nah, ini akan menyebabkan peningkatan dari koneksi. Kita harus mengatur koneksi MySQL, harus misalkan pakai MongoDB, gimana replikanya ini, itu segala macam. Kita harus kelola itu. Nah, makanya
Kafka di sini hadir untuk mengatasi solusi ini, masalah ini. Solusi untuk masalah scalability. Jadi Kafka itu berada di tengah. Kafka itu semacam transportasi mekanisme untuk kirim data, share data. Jadi dari source system itu melewati Kafka dulu. Jadi kelebihan dari ini adalah sistem itu jadi scalable. Jadi scalable, jadi reliable. Dan tidak ada ketergantungan antara source system dengan target system. Apa aja sih contoh yang saya bilang tadi, source system itu ada aplikasi, ada website, ada bisa jadi financial transaction, atau bisa jadi user interaction, atau source system itu kita ngambil data dari Twitter misalnya, atau kita ngambil data dari Facebook misalnya. Nah, untuk targetnya ini bisa bertambah banyak. Karena semakin banyak user, semakin banyak transaksi, dibutuhkan media-media untuk diperlukan sebuah perusahaan. Selain tadi ada database, pasti butuh analytics, butuh email system, butuh audit. Dan misalkan untuk teknologi big data, nah kita bisa pakai big data untuk target system. Itu di Apache Kafka ada fitur buat mengkoneksikannya. Jadi Apache Kafka itu adalah distribute messaging platform, distribute streaming platform. Ini berbeda dengan message queue biasa. Tadi saya lihat ada di chat, ada yang pakai RabbitMQ, ada yang pakai broker message. Nah, ini ada perbedaan dengan message queue yang tadi disebutkan dengan RabbitMQ. Ada perbedaannya. Yang ini itu lebih scalable. Oke, next. Next, masih dengan kenapa sih harus pakai Apache Kafka? Jadi Apache Kafka ini dibuat oleh LinkedIn. Ini pasti pada tahu LinkedIn semua kan ya? Ya, pasti pada tahu lah. LinkedIn ini platform untuk saling berbagi tentang pekerjaan biasanya di LinkedIn. Nah, dibuat oleh LinkedIn. Sekarang itu jadi open source project dan dikelola oleh Confluent. Sekarang dikelola oleh Confluent dan pasti open source. Jadi buat para peserta, co-creators, kalau pengen tertarik untuk terjun di open source project ini, silakan ke GitHub-nya. Dia ada GitHub-nya. Jadi tinggal pull request saja. Nah, si Apache Kafka ini dia terdistribusi dan pasti fault tolerant. Jadi dia akan mengurangi error. Si Kafka mengurangi error toleran. Terus yang pasti ini horizontal scalability, bukan vertikal. Horizontal scalability ini maksudnya, jadi kalau ibaratnya ini ya, ibaratnya kalau vertikal itu misalkan yang ditambah RAM-nya, ditambah hardware, ditambah RAM-nya tambah 2 GB misalnya, tambah 4 GB misalnya. Nah, kalau horizontal ini RAM itu dibagi tetap 4 GB, cuma ada 2. Nah, gitu. Jadi si Apache Kafka ini scalability-nya horizontal. Nah, Apache Kafka bisa scale sampai 100 brokers. Ini server, broker ini maksudnya servernya. Bisa sampai 100 brokers. Sangat banyak sekali. Nah, dan bahkan dalam 1 detik itu bisa sampai jutaan pesan, jutaan data. Nah, yang pastinya untuk mendukung aplikasi yang real time, si Apache
Kafka ini high performance. Real time itu pasti latensinya rendah. Latensinya itu kisaran dari di bawah 10 milisecond. Nah, untuk membuktikan apakah Apache Kafka ini apakah benar-benar bagus, apakah benar-benar high performance nih, atau jangan-jangan ini cuma jargon Kafka doang. Nah, kalau untuk memilih teknologi, apakah kita pilih itu atau enggak, salah satu indikatornya adalah kita lihat perusahaan yang udah pernah pakai itu. Siapa yang udah pernah pakai teknologi itu. Nah, di Kafka ini sendiri ada 2.000 perusahaan besar. Ini perusahaan besar ya. 2.000 perusahaan besar dan termasuk 35%-nya itu di dalam Fortune 500. Fortune 500 ini 500 perusahaan terbesar di dunia. Apa aja sih perusahaan yang pakai Kafka? Oke, yang pertama pastinya LinkedIn. Karena ini dibuat oleh LinkedIn. Yang kedua itu Airbnb. Airbnb juga pakai Apache Kafka. Yang ketiga Netflix. Netflix dia pakai di bagian sistem recommendation. Dia pakai Apache Kafka. Yang keempat ada Uber. Terus ada sosial media Pinterest. Nah, masing-masing ini memakai dengan use case berbeda. Jadi untuk memilih teknologi, salah satu indikator ini sangat penting nih. Perusahaan apa yang sudah pernah pakai ini? Kalau perusahaan besar pakai ini, dan di perusahaan besar ini pasti punya banyak user, punya banyak customer, dan concurrent-nya sangat besar. Contohnya apalagi kalau kayak LinkedIn. LinkedIn ini concurrent dan jumlah user itu sangat banyak. Dan aplikasi lain juga seperti itu, yang seperti digambar. Netflix ya, Netflix tahu sendiri lah kan, banyak apalagi semenjak pandemi pada nonton Netflix. Next-nya use case Apache Kafka. Apa aja sih biasanya orang pakai Apache Kafka ini? Yang pertama itu yang pasti messaging system, kayak fitur chat misalnya, aplikasi chat. Nah, ini pakai Kafka. Yang kedua, kayak activity tracking. Kayak activity tracking, misalkan saja activity tracking ini bahkan bisa apa namanya nih? Misalkan kayak aplikasi menghitung jumlah berapa kalori misalnya. Contoh seperti itu. Atau contoh berikutnya kayak aplikasi logs. Nah, untuk logs ini sudah banyak yang pakai Apache Kafka untuk menyimpan logs-nya. Berikutnya itu contoh use case lain adalah stream processing. Stream processing, contohnya itu kayak yang Kafka Stream API atau kayak Spark example. Terus seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu pasti decoupling sistem dependency. Jadi mengurangi ketergantungan sistem dependency antara source dan target. Terus berikutnya, si Apache Kafka ini sendiri bisa diintegrasikan dengan Spark, dengan Flink, dengan teknologi big data lainnya. Oke, saya akan memberikan contoh lebih real. Apache Kafka ini, apa aja sih kegunaannya gitu. Untuk Netflix sendiri, ketika user Netflix menonton TV, di proses di belakangnya itu ada proses film rekomendasi apa aja dengan real time. Jadi misalkan saya contohnya suka action misalnya. Nah, si Netflix itu akan merekomendasikan tuh film-film action yang lain. Nah, si Netflix memakai Kafka untuk hal itu. Uber itu dia pakai ketika berapa banyak di forecast demand-nya. Maksudnya berapa banyak user yang sedang aktif, dan juga menghitung perubahan harga dengan real time.
Dia menghitung itu secara real time. Uber pakai itu. Kalau untuk LinkedIn Kafka digunain untuk prevent spam. Terus untuk mengetahui user interaction. Untuk rekomendasi koneksi yang lebih baik secara real time. Jadi ini 3 perusahaan besar ini, usernya sangat banyak, transaksinya juga sangat banyak, yang pasti concurrent dalam 1 detik itu sangat banyak. Dan sekali lagi, Kafka itu hanya untuk mekanisme transportasi data. Mekanisme transportasi data. Jangan pakai untuk database misalnya. Walaupun si Kafka ini sendiri dia ada retention-nya, tapi ini tidak cocok untuk database. Cocoknya itu adalah transportasi mekanisme untuk data. Oke. Di kali ini saya akan membagi 3 sesi. Yang pertama Kafka Core Concept, tadi udah dimulai. Terus ada Kafka Ecosystem, dan ketiga adalah Kafka Connect. Di sini yang pakai Kafka, sudah ada pernah pakai Kafka Connect belum ya? Oke, ada yang coba belum? Oke, saya akan mulai terlebih dahulu dari core dari Kafka sendiri. Ini arsitekturnya secara high level. Yang pertama, pasti ada sebuah source system. Source system ini mengirim data ke produser yang mengirim datanya ke Kafka. Dan Kafka mengirim ke consumer. Si target system ini menerima data dari consumer. Si Zookeeper ini ibaratnya dia mengorkestrasi si Kafka ini sendiri. Misalkan kayak memilih leader partitionnya mana, terus broker-broker yang masih aman yang mana aja, yang masih sehat mana aja. Dia akan mengorkestrasi di dalam Kafka ini. Next, kita masuk ke topic and partition. Oke, topik itu yang jelas itu merupakan stream dari data. Itu kalau kita analogikan kayak database, topik itu sama kayak table. Sama kayak table. Jadi kalau di database RDBMS, itu sama kayak table. Contohnya kayak database MySQL, Postgre. Nah, topik ini sama kayak table. Terus berikutnya, untuk banyak topiknya itu bisa sangat banyak topik. Dan topik itu diidentifikasi dengan nama. Jadi nama topiknya itu harus unik. Topik itu terdiri dari beberapa partition. Itu harus berurutan. Setiap pesan di dalam partition itu akan ada semacam ID, dipanggil offset. Ini misalkan di partition 0 ada yang nge-produce data, misalnya ada yang mengirim data akan masuk ke 0 dulu, terus masuk ke 1, ke 2, dan sampai seterusnya, sampai ke 12. Dan ini di partition juga begitu. Ini jangan diartikan bahwa isi dari partition 0 offset 0 sama dengan partition 1 offset 0. Enggak. Datanya itu bisa berbeda. Jadi makanya di tiap partition itu kemampuannya ini bisa berbeda-beda. Jadi misalkan partition 0 ini dia bisa lebih cepat, ada 12, di sini ada 7, partition ini harusnya partition 2, ini ada 10 data message.
Nah, offset ini seperti yang saya bilang tadi, offset itu dia menyangkutnya ke partition. Offset ini nyangkutnya ke partition. Jadi misalkan offset 3 di partition 0 itu tidak sama dengan offset 3 di partition 1. Ya, tadi saya udah jelaskan juga. Jadi ini isinya berbeda. Nah, pengurutannya itu udah dipastikan sama Kafka ini berurutan dalam satu partisi, tidak cross partition. Yang fitur paling menarik dari Kafka ini adalah data itu disimpan dalam rentang waktu sekian. Istilah tension, data disimpan dalam Kafka broker itu default 1 minggu. Ini message queue lainnya. Data disimpan walaupun data itu udah dibaca, udah dikonsum itu, tapi data itu masih disimpan. Jadi itu sangat banyak kegunaannya. Misalkan data itu digunakan untuk audit misalnya. Terus digunakan juga untuk logs misalnya. Nah, jadi dengan menyimpan data itu untuk sementara itu banyak kelebihan-kelebihan fitur-fitur pada Kafka dan membuat itu juga scalable. Nah, untuk keep data ini selain dari waktu juga bisa dari size-nya, dari ukurannya. Default-nya itu sebanyak 1 GB. Terus ketika data sudah ditulis ke partition, itu nggak bisa diganti. Istilahnya adalah immutability. Jadi data itu ada yang mutability, ada yang immutability. Jadi datanya ini nggak bisa diganti. Tidak sama kayak halnya database biasa. Database biasa itu data bisa di-insert dulu, terus di-update, di-delete. Kalau ini enggak, datanya nggak bisa diganti. Kalau udah masuk, ya udah. Nggak bisa diganti lagi. Terus datanya ini akan di-assign secara random ke partition-partition. Kecuali di-provide key-nya. Jadi si Kafka ini akan memasukkan secara random data-datanya. Itu makanya ini bisa di sini 12 misalnya, yang partition 0 udah nyampe 12, partition 1 baru nyampe 7 misalnya. Nah, dan juga partition ini bisa memuat banyak partition di dalam satu topik. Tergantung dari jumlah brokernya. Next, kita akan membahas tentang brokers. Nah, untuk scalability, untuk sistem yang distribute, maka dibutuhkan sistem yang tercluster ya. Nah, di sini namanya ada Kafka cluster. Kafka cluster itu terdiri dari multiple broker. Broker ini sebuah server. Terdiri dari multiple broker. Nah, dan setiap broker itu diidentifikasi dengan ID. ID-nya itu integer. Dalam satu broker itu terdiri dari beberapa topik. Dalam satu broker itu ada beberapa topik. Setelah terkoneksi dengan broker apapun atau diistilahkan dengan bootstrap broker. Nah, Anda bisa koneksi dengan satu entire clusternya. Bisa terkoneksi dengan broker-broker yang lain. Terus ada pertanyaan, banyak broker itu bagusnya berapa sih? Nah, banyak broker itu minimal adalah 3. Untuk cluster ini, jumlah broker yang bagus itu dan disarankan itu 3. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan yang besar yang mempunyai transaksi yang sangat banyak, dia mempunyai big cluster,
Bahkan dalam satu klasternya itu bisa terdiri dari 100 brokers. Dalam satu klaster bisa terdiri dari 100 brokers. Oke, kita akan coba memahaminya, topik di dalam broker. Nah, misalkan ada 2 topik, 3 partition dan 2. Jadi ada topik 1 sama topik 2. Nah, pembagian datanya kurang lebih seperti ini. Jadi di topik 1 itu, di broker 1 ada topik 1 partition 0, di broker 1 ya ada topik 2 partition 1. Jadi ini di topik dan topik ini dibagi secara random. Partition dari topik itu dibagi secara random. Nah, dan yang pastinya dengan seperti ini data itu akan terdistribusi. Oke, jadi untuk misalnya nih, misalkan ya nantinya salah satu broker mati. Jadi untuk satu topik itu replication factornya itu besar dari 1. Yang pasti besar dari 1. Biasanya itu antara 2 dan 3. Nah, jadi misalkan di gambar ini misalkan broker 3 ini mati. Broker 3 mati, nanti otomatis akan pindah ke broker 2. Topik 1 partition 1 ini akan pindah ke broker 2. Itu dari sisi programmer itu nggak perlu mikirin lagi, itu biarkan Kafka yang bekerja. Biarkan Kafka yang memikirkan hal itu. Nah, jadi misalkan satu brokernya mati. Nggak hanya sekedar satu topik itu, misalkan satu broker mati. Nah, broker dan 3 itu masih bisa kita kirim data ke broker 1 dan broker 3. Nah, ini yang perlu dipahami di dalam Kafka ini, bagaimana cara dia ngereplikanya. Jadi satu broker itu punya satu leader. Jadi misalkan topik 1 partition 0. Topik 1 partition 0 itu ada di 2 broker. Broker 1 dan broker 2. Nah, salah satunya ini itu jadi leader. Ini jadi leader, yang dia dibintangin ini leader. Nah, di saat yang ini jadi leader, yang topik 1 partition di broker 2 itu jadi in-sync replika. In-sync replika. Jadi leader ini yang pastinya untuk menerima dan mengirim data itu hanya ada di leader. In-sync replika ini sebagai apa namanya ini, kalau misalkan leader ini mati, nah dia akan ISR ini nantinya akan jadi leader. Kalau leader ini mati, leader yang di broker 1. Jadi ketika data udah masuk ke leader, replika yang lain akan otomatis mensinkronisasi. Terus yang dipastikan lagi, satu partisi itu mempunyai satu leader. Nah, dan bisa multiple in-sync replika. Bisa multiple in-sync replika. Gitu. Jadi misalkan yang gambar ini pada broker 3, topik 1 partition 1 ini jadi in-sync replikanya, yang ini jadi leadernya. Misalkan ada banyak broker lagi, ada topik 1 dan partition 1, maka itu akan jadi
insync replika. Oke, next. Berikutnya kita akan membahas tentang produser. Produser, kalau di sistem QE messaging yang lain itu ada juga yang disebut ini publisher. Publisher dia mengirim data ke sistem messaging tadi. Nah, yang pasti produser menulis data ke topik dan hanya satu topik sorry, maaf ada gangguan bentar. Oke, teman-teman. Oke. Udah. Kalau ada pertanyaan, tanyain di fitur chat ya, teman-teman. Oke, silakan Kak Gusto. Oke, baik lagi ya. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Jadi produser ini dia akan mengirim data ke masing-masing broker. Dari sisi development, dari sisi programmer itu dia nggak perlu mikirin lagi ini ke broker mana. Ke broker 1 atau 2 atau 3 itu terserah si Kafka-nya. Biarkan Kafka yang menentukan. Istilahnya itu load balancing-nya secara otomatis. Load balancing-nya itu dilakukan oleh broker secara otomatis. Jadi misalkan di broker 1 ada topik 1 partition 0, di broker 2 ada topik 1 partition 1, broker 3 ada topik 1 partition 2. Oke, next-nya bagaimana cara produser ini kita mengirim data ke broker. Jadi ada 3 konfigurasi. Ada 3 konfigurasi, istilahnya acknowledgement. Jadi kalau misalkan nilainya itu 0, dari aplikasi tinggal mengirim ke Kafka tanpa perlu tahu responnya bagaimana. Jadi ibaratnya dikirim aja. Kita nggak tahu apakah itu berhasil masuk ke Kafka atau enggak. Ya, ini minusnya adalah ya ada kemungkinan kehilangan data. Minusnya itu, tapi plusnya itu sangat cepat. Ini plusnya prosesnya jadi sangat cepat karena si kliennya itu nggak perlu tahu ini udah berhasil apa enggak. Yang jelas kita masukin dulu datanya, kita produce dulu datanya. Nah, yang kedua itu nilainya 1. Nilainya 1. Nah, yang 1 ini minimal leadernya ini udah membaca data. Jadi si leader udah menerima data dan ngasih respon. Oh, ini udah masuk nih. Ini dibanding nomor pertama tadi ada kemungkinan kehilangan data juga, cuma nggak sebanyak yang pertama. Dan prosesnya yang pastinya akan lebih cepat yang pertama. Tapi itu proses perbedaannya beda tipis doang. Nah, option yang ketiga itu optionnya itu all. Jadi pastikan selain leadernya ini menerima data, ditambah lagi replika-replikanya ini udah menerima data juga. Setelah leader dan replika menerima data, baru dikasih respon ke kliennya. Ini udah masuk nih. Nah, plusnya adalah itu kita memastikan data itu masuk ke semua broker. Dan kita pastikan itu masuk
ke semua replika. Plusnya memang tidak ada kehilangan data, cuma prosesnya akan jauh lebih nggak secepat yang 1 dan 2. Opsi mana yang dipilih itu tergantung dari kebutuhan, tergantung butuhnya apa. Bisa jadi kita untuk mengecek unique data misalnya di sistem yang lain misalnya. Misalkan kita pakai microservice beda lagi, di microservice itu kita cek tuh ini unique atau enggak. Oke, berikutnya itu consumer. Consumer membaca data dari topik dan ia secara berurutan untuk setiap partisi. Dan sama halnya kayak di produser ke broker tadi, si klien juga tidak perlu memikirkan ini dibaca di broker mana. Apakah broker 1 atau broker 2. Itu klien nggak perlu tahu. Oke, nah ini salah satu keunggulan dari Kafka. Kenapa dia bisa scalable ya? Jadi ada istilahnya consumer group. Consumer group. Nah, jadi setiap konsumer itu membaca data itu secara eksklusif satu grup. Jadi misalkan nih di consumer grupnya ada consumer group 0 consumer. Ada 2 consumer yang nge-consume si Kafka-nya. Nah, terus untuk jumlah konsumer ini, jadi kalau di consumer group 0 misalnya, di consumer 1 itu offsetnya udah 100. Nah, di consumer 2 pun itu otomatis akan jadi 100 juga. Karena consumer grupnya sama. Jadi misalkan satu consumer mati, consumer 1 mati, consumer 2 masih hidup. Nah, consumer 2 ini tahu nih offset terakhir yang dibaca oleh consumer 1 karena masih dalam grup yang sama. Terus kalau misalkan dia ada 3 consumer. Nah, kalau ada dia 3 consumer dan ada 3 partition, maka satu consumer itu masing-masing untuk satu partisi. Kalau case yang lain kayak consumernya 1 doang, nah satu consumer ini dia ngebaca dari 3 partisi. Nah, begitulah konsep dari consumer group. Nah, jadi ini yang seperti yang saya bilang tadi, ini bisa dipakai untuk banyak use case. Jadi misalkan kita ada data transaksi misalnya. Nah, ini consumer 1 untuk misalkan consumer 1 ini untuk audit misalnya. Ya, ini untuk di dashboard misalnya. Nah, itu kita bisa tahu tuh offset yang terakhir yang dibaca. Berikutnya adalah offset. Jadi si Kafka ini salah satu kelebihan dari Kafka ini di fitur offset ini. Jadi si brokernya juga tahu ini dengan consumer group ID sekian dia udah di offset berapa. Jadi misalkan setelah nge-read data si consumer ini dia akan ngasih tahu ke brokernya, ini consumer ini udah baca sampai 4262 sampai sini. Gitu kan. Nah, misalkan ini konsumernya mati, kurang lebih 5 menit lah.
Mati 5 menit, terus hidup lagi, si konsumer itu tidak akan ngebaca dari awal. Dia akan ngebaca dari 4263. Si konsumennya udah tahu ini berapa, terus si broker ini juga udah tahu. Nah, untuk consumer offset ini ada topik sendiri, namanya consumer offset. Nah, jadi di sini, di topik ini informasi consumer group sekian misalnya. Dia udah ada di offset sekian. Consumer group 0 udah ada di 4263. Consumer group yang lain sudah ada di 4. Oke, kita akan coba untuk demo. Gini ya, kita akan coba tiga komen ini. Jadi saya create Kafka topik dulu, terus produce dan consume. Di laptop ini saya pakai paket softwarenya Confluent platform namanya. Kalian bisa dilihat di website resminya, nanti tinggal di download aja. Oke, saya pindah screen dulu ya. Saya stop screen bentar. Kalau teman-teman punya Confluent tadi juga boleh ya Kak ya, juga sambil buka, sambil latihan juga gitu ya Kak. Iya. Ya, silakan sambil di googling, itu ada namanya confluent.io. Saya udah bagi linknya di chat. Ini screen-nya udah terlihat dengan jelas kan ya? Udah Kak. Kalau teman-teman yang lain gimana? Kalau misalkan teman-teman lihatnya dari HP mungkin jadi agak kecil. Diketik aja. Oke, kata-kata tegar sudah jelas. Gitu Kak. Oke, jadi saya pakai paket softwarenya Confluent. Di Confluent ini ada banyak software untuk Kafka, terutama Kafka itu ada banyak API-nya juga. Nah, nanti kalau mau download Confluent ini tinggal ke browsernya, tinggal di-download dan ikuti petunjuknya. Jadi di sini saya udah starting Confluent-nya. Nah, jadi di paket Confluent ini ada banyak, ada Kafka Connect, ada Core Kafka itu sendiri, ada Kafka REST juga, ada Zookeeper. Terus setelah itu di-download, nanti akan setelah di-unzip, tampilannya akan seperti ini. Untuk binary-nya ada di dalam bin. Saya akan mencoba nge-produce sebuah, oh ya, saya bikin create topik dulu, dari awal dulu. Nah, untuk create topik, sudah ada binary untuk create topik. Jadi bin Kafka topik, tinggal di create, terus tinggal di bikin namanya, dan ini bootstrap servernya. Ini karena satu doang, makanya bootstrap server ini hanya satu. Terus ini replication faktornya itu satu doang. Dan partisinya juga satu. Ini
Ini istilahnya kalau untuk di lokal, untuk testing doang, untuk development, istilahnya stand-alone mode. Cocok untuk production. Kalau untuk testing, kita bisa meng-create topik seperti ini. Oke, saya coba ya. Oke, create topiknya udah selesai. Nama topiknya example topik 03. Berikutnya kita coba untuk produce, menulis ke topik tersebut. Ini binary yang dipakai itu Kafka Console Producer. Tinggal ketikin nama topiknya. Nama topiknya tadi sampel topik 03. 03. Terus broker listnya ini tinggal dimasukin broker listnya. Ini hanya satu doang. Enter. Nah, di sini kita bisa kirim pesan. Kita bisa nge-produce ke Kafka. Oke, ini untuk produsernya, untuk konsumernya di screen di bawah. Binary-nya juga ada di dalam paket Confluence itu. Oke, kita akan mencoba untuk nge-consume sebuah topik yang udah dibikin tadi. Example topik 03. Coba tulis di atas di produsernya. Nah, akan otomatis masuk ke consumer. Nah, bisa cek di sini. Oke, saya akan coba untuk share screen dari si browser, maksud saya dari website resminya confluent.io. Oke, sebelum itu kalau nanti mungkin untuk pertanyaannya kita bagi 2 kali aja. Jadi ini kan kalau takutnya kalau ditanya nanti, takutnya yang bagian ini juga lupa gitu. Oke, takut terlalu. Gitu. Iya. Oke. Pertanyaannya oke. Cuman ada beberapa doang sih Kak pertanyaan di sini dari Kak Ilham. Pertanyaannya, kalau broker tadi direkomendasinya 3 buah, kalau menentukan banyaknya partition dalam satu topik ada rekomendasinya nggak Kak? Jadi menentukan banyaknya partition tuh dalam satu topik ada rekomendasi harus berapa gitu? Partition itu dari jumlah brokernya. Jadi kalau brokernya 3, satu topik itu partitionnya juga 3. Gitu, dari banyak brokernya. Oke, berarti tergantung brokernya ya. Oke, terjawab. Iya. Tadi berarti harus 3 dong ya, karena tadi rekomendasinya 3 gitu si brokernya. Iya, kalau brokernya 3. Jadi mengikuti si brokernya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu ada dari Kak Andre Kurnia. Bedanya pub atau sub sama Kafka berarti cuma ada di consumer group ya Kak? Gitu. Bedanya apa Kak? Bedanya apakah cuma di consumer group aja? Pertanyaan dari Andre Kurnia. Pub sub sama Kafka berarti
Cuma ada di oh enggak, dia selain consumer group itu ada banyak fitur-fitur yang lainnya. Jadi nggak hanya sekedar consumer group. Yang seperti yang saya bilang tadi, yang pertama consumer group. Nah, yang kedua itu adalah retention-nya. Retention-nya itu datanya itu disimpan selama jangka waktu tertentu. Dan juga di Kafka-nya, Kak. Iya, si datanya ini disimpan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan waktu atau juga berdasarkan size-nya, ukurannya. Jadi kalau biasanya PubSub yang biasa pada umumnya kalau udah dikonsum ya udah hilang. Itu. Kalau si Kafka ini dia menyimpan dalam jangka waktu tertentu dan itu bisa dikonfigurasi. Jadi settingan defaultnya misalkan 1 minggu, ya maksudnya settingan default yang ada sekarang ada 1 minggu untuk retention berdasarkan time-nya. Nah itu kita bisa set tuh, misalkan karena data user sangat banyak, kita bisa simpan selama 1 hari misalnya. Atau misalkan karena untuk kebutuhan bisnis dan datanya juga belum banyak menumpuk misalnya, itu kita bisa simpan selama 1 bulan. Jadi banyak kegunaannya, banyak kelebihannya dibanding sistem PubSub biasa. Oke. Jadi tadi PubSub itu bisa langsung hilang datanya, tapi kalau di Kafka itu bisa disetting berapa lama bisa disimpan datanya. Maksimal tadi 1 bulan kah, Kak? Atau ada defaultnya 1 minggu. Oh, oke. 1 minggu, pas 1 minggu. Terus default 1 minggu. 1 minggu itu berdasarkan, jadi ada dua parameter. Berdasarkan waktu itu 1 minggu. Yang kedua itu berdasarkan ukuran, yang mana terlebih dahulu mencapai limitnya. Oke. Jadi ada 2 waktu dan ukuran gitu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Andara. Pernah ketemu ini case offsets-nya ke reset di salah satu partition, lalu consumer ambil ulang dari queue, nggak, Kak? Gitu. Pernah ketemu ini case offset-nya ke reset di salah satu partition, lalu consumer ambil ulang dari queue, nggak, Kak? Pernah nggak, Kak, ada case kayak gini? Jadi offset-nya ke reset? Nggak pernah. Pernah. Jadi offset ini kalau dia dalam satu consumer group itu udah dipastiin offsetnya ini benar gitu. Terus kalau yang seperti saya bilang tadi kan nanti kalau misalkan kita menyimpan retention-nya itu selama 1 minggu misalnya, kita simpan data selama 1 minggu. Nah, data berikutnya setelah 1 minggu itu, misalkan yang ujung 1 minggu itu di offset 1000 misalnya. Nah, data setelahnya itu 1001. Jadi walaupun data yang lama udah hilang, offset itu akan terus berlanjut. Nah, kalau untuk kasus ke reset ini belum nggak bisa dia. Soalnya kan kalau dalam satu consumer group itu masing-masing si consumer sama si broker ini udah tahu nih dia udah dibacanya di offset yang mana gitu. Oke, jadi berarti nggak akan ke reset gitu ya, Kak? Iya, kan. Nggak bisa ke reset, jadi nanti kalau udah di 1000 nanti di jalan 1001 kebacanya gitu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih kayak pertanyaan dari Kak Fatikul Iksan. Pernah coba-coba ketika restart si Kafka, data terkonsum ulang, bagaimana solusinya? Nah ini dia kasusnya, dia Kafka-nya ke restart, Kak. Terus data konsumnya. Kemungkinan ini offsetnya ini belum terkomit. Jadi offset itu sendiri ada dua macam offset. Ada yang committed offset sama offset current offset gitu.
pokoknya ada dua macam lah. Yang committed offset itu setelah data itu diproses, baru si consumer dia ngasih tahu ke Kafka, oh ini di offset sekian nih. Ini bisa jadi karena si konsumernya ini belum nge-commit objeknya itu. Bisa jadi kemungkinannya itu. Dan ini mungkin bisa mungkin dari Mas Fatikul Ihsan, ya mungkin coba untuk misalkan update si Kafka-nya ke versi yang terbaru. Ini Mas Fatikul Ihsan pakai Kafka versi berapa ya? Unmute aja ya, Kak. Iya. Boleh silakan Pak Fatikul Ihsan. Silahkan. Sekaligus mungkin di-share juga kali ya Kak Gusto tipsnya supaya kalau ke restart kayak gimana. Silahkan. Sorry, aku Kak Iksan. Bentar ya. Kak Fatikul, apakah masih ada? Silahkan Kak Fatikul Iksan. Atau diketik juga boleh, Kak Fatikul Ihsan. Ya, silakan diketik. Oh, mungkin lagi... Oke, ini kemungkinan yang pertama coba update si Kafka itu sendiri. Terus yang kedua mungkin bisa dipastikan apakah offset yang dikirim itu offset yang udah tercommit, maksudnya data itu udah terproses. Kalau itu data itu udah terproses, maka si konsumer akan meng-commit offset, gitu. Bisa jadi offsetnya ini belum tercommit, makanya dia dikonsum ulang. Nah, untuk untuk hal ini bisa juga di sisi aplikasinya kita mengakalinya lah. Diakali misalkan masalah unik dari sebuah transaksi misalnya. Kalau misalkan statusnya udah, misalkan transaksi transfer misalnya, kalau udah statusnya di database di other system udah sukses, si Kafka ini konsum lagi, kita bisa tahu bahwa ini sebenarnya udah terkonsum. Jadi gitu. Oke. Udah ada respon dari Kak Fatikul Ihsan, katanya lupa versinya berapa. Oh. Sepertinya terbaru, saya ambil sampel Docker dari Confluent gitu. Sepertinya versi terbaru, Kak. Oh iya, kemungkinan itu tadi offsetnya itu belum, si konsumen ini belum nge-commit offsetnya. Itu. Oke, jadi hal yang pertama harus dilakukan itu tadi ya, commit dulu. Iya, offsetnya. Waktu-waktu kalau ke restart, jadi nggak harus ambil lagi dari queue-nya. Nah, ini benar-benar kayaknya ini benar-benar pertanyaan terakhir nih Kak sebelum kita lanjut. Atau ada lagi yang mau nanya? Oke Kak, nanti saya coba pelajari tentang commit gitu. Atau nanti di akhir sesi kali ya Kak Gusto bisa kasih tips tentang commitnya. Kalau ini sebenarnya kalau commit offset itu udah otomatis dari library Kafka-nya. Oh. Gitu. Ya mungkin maksudnya mau dicoba kali ya. Iya, oke. Mungkin pasti nggak ada fitur commit gitu. Nah, ini benar-benar kayak ini pertanyaan terakhir nih Kak. Sebelum lanjut lagi ya. Dari Kak Johannes Anggara, apa plus minusnya Kafka yang di package sama Confluent sama yang dari Apache Kafka? Apa plus minusnya? Berarti apa kelebihan dan kekurangannya? Oh iya, kalau yang di Confluent ini sendiri dia kan ada paket ini ya, paket software gitu. Nah, jadi mempermudah dalam konfigurasi kalau pakai Confluent. Konfigurasi, terus di paket Confluent ini sendiri juga ada dashboard-nya.
Jadi si Confluent dia punya dashboard. Misalkan mau create topik, ada dashboard, tinggal klik create topik, atau kan mau create broker, tinggal di create broker. Nah, kalau Apache Kafka konfigurasi ini juga bisa. Cuma nggak semudah kayak di Confluent. Itu salah satu konfigurasinya, sama paket software sih ya. Paket software Confluent ini kan ada banyak fiturnya. Oke, jadi udah, ya. banyak kelebihan Confluent. Iya. Oke, kayaknya pertanyaannya masih sampai di situ. Terus sebelum lanjut, aku mau info juga ke teman-teman co-creators. Mohon maaf banget untuk recording online class malam ini tidak akan kami bagikan. Cuman kalau misalkan teman-teman mau record pakai recording handphone, itu juga disilahkan gitu. Karena kan ini ada banyak banget insight-insight yang teman-teman nanti bisa ulang lagi setelah gitu. Thank you. Oke, silakan aku kembalikan ke Kak Gusto. Oke, thank you buat para penanya. Thank you juga buat Jani. Oke, saya akan pindah ke slide. Saya stop screen sebentar. Oke, baiklah. Tadi kita udah bahas tentang core-nya si Kafka. Jadi saya pakai command-commandnya yang dari Confluent. Oke, untuk si Kafka ini sendiri, Kafka ekosistem ini ada banyak fitur menarik di dalam ekosistem Kafka ini. Nah, salah satunya itu Kafka Connect. Jadi, misalkan dari source system itu ke Kafka Connect source. Jadi ibaratnya, misalkan nih, source systemnya itu database dari MySQL misalnya. Itu kita mau ngirim data itu ke Kafka. Nah, kita nggak perlu produser consumer yang seperti tadi saya jelaskan. Jadi ibaratnya Kafka Connect Source ini bertindak sebagai produser. Dia bertindak sebagai produser. Kafka Connect Source ngirim ke Kafka Cluster, ke Kafka Broker. Ada juga fitur Kafka Streams. Kafka Stream ini gunanya untuk transformation data. Nah, di Kafka ini sendiri, ini ada fitur yang sangat menarik ya, sangat menarik sekali. Ini untuk scalability. Jadi di Kafka ini sendiri bisa 2 cluster. Bisa 2 cluster. Di dalam satu cluster itu sudah terdiri dari banyak broker. Ini lebih luas lagi, bisa 2 cluster. Bahkan 2 clusternya ini bisa di 2 data center. Jadi misalkan cluster 1 ini pakai AWS di US misalnya. Kafka cluster 2 pakai AWS di Singapura misalnya. Atau data centernya ini benar-benar beda provider. Cluster 1 di AWS, cluster 2 di GCP misalnya. Nah, itu dengan mirror maker namanya. Mirror maker ini yang akan mengatur koneksi antar cluster. Nah, dari Kafka cluster ini data itu perlu dikirim ke target system melewati Kafka connecting namanya. Melewati Kafka connecting. Jadi kalau misalkan cara produser consumer tadi kita harus connect ke Kafka dulu, kita harus bikin
bikin ya harus coding yang banyak dulu lah. Harus coding yang banyak dulu untuk mengkoneksikan Kafka dengan eksternal sistem yang lainnya. Nah, ini ada fitur namanya Kafka Connect. Jadi antara source system dengan Kafka itu bisa dikirim datanya. Kafka Connect ini sendiri di sisi development, di sisi programmer itu hanya konfigurasi. Sekali lagi ya, hanya konfigurasi. Tidak perlu coding tidak perlu coding lah ibaratnya. Di sini hanya perlu konfigurasi. Next, Kafka ekosistem yang lain. Jadi si API dalam Kafka ini sebenarnya dalam bentuk Java API. Dalam bentuk Java API. Nah, biar bisa dari bahasa lain mau pakai Kafka. Nah, itu lewat non-Java producer. Jadi ada library, maksudnya si Kafka menyediakan interface-nya itu dalam format REST. Istilahnya REST proxy. Gitu. Ini source system, dia ngirim ke Kafka cluster, terus ke target system. Nah, dan ada juga skema registry. Skema registry ini jadi antara produser dan konsumer itu udah ada semacam kontrak. Kontrak skemanya kayak apa? Kontrak skemanya kayak apa? Nah, walaupun ini kan kenapa harus ada Kafka skema registry? Karena Kafka ini datanya itu dalam bytes. Data dalam Kafka ini itu formatnya bytes. Cuma terdiri dari data bytes gitulah. Makanya perlu satu eksternal sistem lagi buat menyusun skemanya. Jadi antara source dan target system itu ada kontrak API-nya istilahnya. Nah, karena ini API ini semua dalam Java, maka ada interface dalam REST proxy. Namanya Kafka REST proxy. Jadi kayak produser itu tinggal post ke REST proxy, terus kayak consumer dia tinggal nge-get. Gitu. Next, ada banyak tools untuk Kafka. Kalau saya sendiri, saya lebih sering memakai Kafka Tools. Ini buatan LinkedIn. Jadi ini tujuannya untuk administrasi broker, nge-create topik juga bisa di sana. Terus mau melihat datanya apakah udah masuk apa belum. Nah, di Kafka Tools juga ada. Terus kayak Kafka ini buatan Airbnb. Hampir sama kayak Kafka Tools yang tadi. Terus berikutnya itu Kafka Manager. Ini buatan Yahoo. Ini lebih ke manajemen cluster. Sama Kafka Monitor, sama Konduktor. Ya, Kafka Monitor untuk cluster health monitoring. Ya, terus ada juga yang saya bilang tadi, si Confluent ini membuat satu dashboard. Namanya Confluent Control Center. Ini fitur-fitur yang di atas ini ada di Confluent Control Center. Di sini tinggal nanti kalau misalkan pakai Confluent yang berbayar, ini akan jauh lebih powerful. Nah, di sesi berikutnya ini, setelah tadi Kafka Ecosystem, terus lagi berikutnya adalah Kafka Connect. Nah, Kafka Connect itu awalnya ada pada versi 0.9, yaitu pada tahun November 2015. Waktu itu fitur pertama Kafka Connect dimunculkan. Selain itu juga ada fitur-fitur lain kayak
simplify, mempermudah consumer API, terus mengurangi dependensi Zookeeper, terus ada add security. Terus makin ke sini untuk Kafka Connect API ini semakin banyak improvement-nya. Sampai pada Maret 2018 itu Kafka 1.1.0, Kafka Connect ada interface buat REST API. Jadi buat REST API ini baru ada Maret 2018. Sampai pada terakhir update-nya itu ada pada Agustus 2020. Kafka Connect itu versi yang 2.6.0 itu create topiknya untuk source connector secara otomatis. Dia create topik secara otomatis. Nah, kenapa harus pakai Kafka Connect? Nah, biasanya use case buat penggunaan Kafka, misalkan dari source system ke Kafka itu pakai producer API. Buat dari Kafka dan ke Kafka lagi itu pakai consumer dan producer API. Dan dari Kafka ke sync atau ke target sistemnya itu pakai consumer API, dan juga di bawah juga dari Kafka ke app pakai consumer API. Nah, untuk yang pertama, untuk yang source Kafka producer API ini lebih baik pakai Kafka Connect Source. Lebih baik pakai fitur Kafka Connect yang source-nya. Jadi seperti saya bilang tadi, ini mengurangi untuk coding. Jadi Kafka Connect ini lebih banyak di konfigurasi. Berikutnya ini untuk yang kedua ada namanya Kafka Streams. Kafka Stream ini gunanya adalah untuk mentransform data. Kegunaan yang banyak dipakai itu adalah untuk mentransform data, untuk mengaggregation data, untuk enrichment data. Atau misalkan, contoh yang lebih real lagi, misalkan kita mau calculate, mau menghitung, kita ubah di strip ini. Terus misalkan mau aggregation dari data, atau mau mengclean data misalnya. Misalkan teksnya ini nggak banyak string kosong misalnya, kita mau nge-trim. Nah, ini bisa di Kafka Stream. Gunanya begitu. Yang ketiga itu, yang baris ketiga itu Kafka Connect Sync. Masih Kafka Connect juga, cuma yang bagian sync-nya. Jadi ini mengkoneksikan antara Kafka dengan target system. Itu pakai Kafka Connect Sync. Nah, jadi Kafka Connect ini mempermudah transfer data dari dan ke dalam Kafka. Nggak hanya sekedar mempermudah, juga mempercepat. Prosesnya itu akan jauh lebih cepat. Dan untuk development itu akan jauh lebih mudah. Jadi delivery untuk mengerjakan sesuatu itu akan jauh lebih cepat. Gitu. Nah, apa perbedaan dari application integration dengan data integration? Ya, bisa dilihat di skemanya. Ini kebanyakan use case. Jadi misalkan ini MS. Ini misalkan kayak maaf. Ini microservice 1, ada microservice 2. Microservice 1 dia nge-insert update data ke MySQL, terus ke producer, dari producer ke Kafka Broker, dan dari Kafka Broker di-consume oleh consumer, terus dari consumer ini ke MS yang kedua. MS yang kedua ini dia nge-write data ke Elasticsearch. Nah, misalkan
arsitekturnya seperti ini. Jadi ini misalkan suatu aplikasi di mana aplikasi itu membutuhkan fitur buat search. Misalkan kayak search apalah, search transaksi, search namanya. Nah, ini karena teknologi yang bagus untuk search itu Elasticsearch, maka database yang dipakai untuk nge-get data itu dari aplikasi pakai Elasticsearch. Nah, ini kalau application integration, ya, aplikasi integrasi lewat aplikasi. Bagaimana bedanya dengan database integration? Nah, bedanya ini. Jadi dari microservice itu akan store data ke MySQL. Nah, dari MySQL ini langsung ke Kafka Broker. Dari MySQL lewat Kafka Connect Source dikirim data ke Kafka. Jadi itu mengurangi seperti saya bilang tadi, kayak membuat source code untuk connect ke Kafka-nya, untuk ngatur datanya gimana gitu. Nah, itu kita persimpel dengan pakai Kafka Connect Source ini. Jadi dari MySQL langsung ke Kafka lewat Kafka Connect Source. Nah, terus setelah masuk Kafka Brokers, kita bisa nge-transform data ini pakai Kafka Streams. Datanya mau ditransform dulu, mau diubah dulu sesuai kebutuhan bisnis. Setelah itu diambil oleh Kafka Connecting. Ini mau dikirim ke Elasticsearch misalnya. Nah, ini untuk mengkoneksikan antara Kafka Broker ini dengan target system lewat Kafka Connecting. Jadi banyak kelebihannya. Yang pertama, mempermudah si programmer sendiri. Mempermudah programmer dalam mendevelop sesuatu. Terus scalability. Jadi koneksi antara MySQL dan ke Kafka ini dari kita udah nggak perlu mikirin lagi tuh bagaimana mengcopy data ini secara scalable ke Kafka Broker. Nah, kita tinggal pakai Kafka Connect Source. Nah, seperti ini konfigurasi untuk Kafka Connect. Ini saya ambil contoh JDBC. JDBC ini driver SQL yang pakai Java driver SQL, JDBC. Jadi ini kita tinggal menentukan konfigurasi aja. Apa nama kelas konektornya, apa URL dari MySQL-nya, ini username MySQL. Di sini juga nanti kalau misalkan pakai password, ada connection password namanya. Connection password. Bisa juga ada juga konfigurasi buat whitelist table-nya. Jadi table apa aja yang mau dibaca. Jadi akan jauh lebih mudah kalau kita pakai ini. Kita nggak harus mikirin bagaimana kayak connect ke Kafka-nya lah dari codingan, nggak perlu lagi. Itu cukup dari Kafka Connect dengan mengatur konfigurasi aja. Nah, arsitektur desain dari Kafka Connect sendiri. Jadi pastinya dari source dulu. Source ini bisa dari database, database-nya bisa SQL, bisa MongoDB, bisa NoSQL, bisa Grep, bisa Cassandra, apapun source datanya. Itu sudah ada library-nya untuk mengambil data itu. Jadi karena ini open source, ada banyak library Kafka Connect.
dan bahkan kita bisa bikin library sendiri. Jadi ini sangat fleksibel. Jadi pertama dari source system dulu, dia ke connect cluster. Nah, jadi si connect ini juga ada clusternya. Bisa multiple worker. Dari connect cluster ke Kafka cluster. Kafka cluster ada multiple broker. Nah, proses yang ketiga ini stream, aplikasi stream. Ya, contohnya Kafka Stream. Dan bisa juga aplikasi stream yang lain. Kegunaannya itu kebanyakan untuk transformasi data. Misalkan ada data masuk, kita mau mengkalkulatnya misalnya antara quantity dan amount misalnya. Itu tinggal dikalkulat, tinggal diubah di stream aplikasi satu, atau istilahnya ditransformasi datanya. Setelah ini ditransformasi, dia balik lagi ke broker. Balik lagi ke broker dari ke Kafka cluster. Kafka cluster ini balik lagi ke connect cluster. Ini ada ya balik lagi ke connect cluster. Setelah itu baru dari connect cluster ngirim ke sync. Jadi connector mendapatkan data dari data source, sync connector itu dia mengirim data ke data connect source itu kayak seperti produser. Kalau sync connector ini seperti consumer, tapi bukan literally produser consumer. Ini karena dengan konfigurasi aja, makanya ini lebih mudah untuk non-experienced developer. Misalkan developer baru atau memang bukan developer misalnya. Nah, ini akan jauh lebih mudah karena konfigurasi. Kafka Connect ini bagian dari ETL pipeline. ETL itu kepanjangan dari extract, transform, load. Jadi pertama di data source itu diambil, diekstrak dulu, terus tadi ditransform, terus baru di load yang terakhirnya. Nah, dengan ini akan mempermudah untuk scaling. Scaling itu akan jauh lebih mudah. Karena kita hanya perlu mengatur konfigurasi Kafka sendiri dan mengatur konfigurasi konektor. Terus code-nya ini sendiri, ini code-nya open source. Jadi bisa code orang lain bisa kita pakai, dan kita juga bisa share konfigurasi kita ke developer yang lain. Jadi code-nya ini reusable, bisa dipakai. Konsep Kafka Connect. Jadi Kafka Connect ini mempunyai konektor. Nah, setiap konektor itu seperti saya bilang tadi, dia reusable code. Formatnya Java jar formatnya. Nah, banyak konektor itu ada namanya open source. Anda tinggal cari di GitHub misalnya, atau bahkan dicari di Google, itu akan nemu konektor untuk Kafka Connect ini, atau dicari di Confluent Hub. Jadi Confluent dia ada Confluent Hub namanya di sana. Sana terdiri dari berbagai macam konektor. Nah, berikutnya itu adalah task. Jadi konfigurasi sebuah job itu bisa mempunyai banyak task. Kalau
dalam terminologi worker itu kan dia ada tugas-tugas ini, tugas itu. Jadi dalam satu konektor itu bisa mempunyai banyak task, mempunyai banyak tugas. Gitu. Terus task ini sendiri dieksekusi oleh Kafka Connect Workers. Ini berupa Kafka Connect Workers ini server. Nah, worker ini merupakan proses Java, dan worker bisa berdiri sendiri atau workernya ini bisa cluster. Seperti gambar yang tadi saya perlihatkan, itu worker ini bisa cluster. Nah, untuk worker ini ada dua pilihan, ada standalone sama distribute. Standalone ini prosesnya cuma satu, ibaratnya workernya cuma satu lah. Dia ngeproses satu proses konektor dan task. Nah, dan konfigurasinya itu udah termasuk ke dalam proses itu. Jadi dalam satu worker itu, selain dia mengerjakan tugas-tugasnya, juga menyimpan konfigurasi. Nah, ini cocok untuk development dan testing. Yang standalone ini cocok untuk development dan testing. Terus karena ini tidak cluster, ini tidak scalable. Tidak scalable, terus susah untuk dimonitor. Nah, untuk yang kedua itu adalah distribute. Distribute itu ada multiple worker dalam satu cluster. Satu worker itu terdiri dari karena dia banyak worker, makanya dia bisa menjalankan tas-tas multiple itu secara bersamaan, secara lebih smooth. Gitu. Nah, untuk konfigurasinya itu sendiri itu beda lagi. Konfigurasinya tidak tergabung ke dalam worker itu sendiri. Dan konfigurasinya ini bisa disubmit via REST API. Nah, dan ini bagus untuk scaling. Mudah untuk di-scaling. Dan ini sangat cocok untuk production. Dan satu lagi, ketika ada satu worker mati, dia akan otomatis nge-rebalance si workernya sendiri. Oke, untuk Kafka Connect worker yang distribute. Nah, misalkan Kafka Connect cluster ada 4 worker. Nah, misalkan konektor 1 ini ada 3 task. Jadi ada di worker 1, ada di worker 3, ada di worker 4. Datang lagi konektor 2. Konektor 2 ini dia tasnya 2 doang. Konektor 2 tasnya hanya ada 2 di worker 3 dan 2. Nah, berikutnya itu konektor yang ketiga. Ada 4 task. Nah, misalkan worker 4 ini mati. Misalkan worker 4 ini mati. Nah, si konektor 1 yang ada di worker 4 itu akan otomatis pindah ke worker 2. Ketika ini mati akan otomatis pindah ke worker 2. Sama halnya juga konektor 3, tas 4. Pindah ke worker 1. Jadi ini untuk di production ini sangat bagus sekali. Sangat direkomendasikan pakai yang distribute. Karena ini sangat scaling. Jadi ketika ada satu worker yang mati, dia akan konektor tasnya ini akan otomatis pindah ke yang lain. Istilahnya ini di rebalance. Oke, untuk ini
Kita akan coba demo. Demonya hanya sampai connect source aja. Hanya sampai si connect source-nya ini masuk ke Kafka topic. Jadi yang pertama create transaction dulu, terus masuk ke MySQL. Dari MySQL ini mau dimasukin ke Kafka topic, ke Kafka brokers lewat Kafka connect source. Oke, saya coba stop screen dulu. Saya mau pindah screen. Nah, ini ada saya bagi dua screen. Screen di atas itu MySQL-nya. Screen di bawah ini Kafka console consumer-nya. Jadi dia consumer yang akan mengkonsum topik yang sudah di-input oleh si Kafka Connect Source. Jadi misalkan saya mau input transaction. Jadi ini ceritanya simple transaksi aja. Dari user A mau ngirim ke user B dengan amount sekian. Dan ada notes-nya juga. Jadi ketika ini apapun proses yang ada di MySQL akan otomatis dibaca oleh Kafka Connect ini, Kafka Connect Source ini. Jadi tinggal di insert misalnya. Nah, otomatis si Kafka lewat Kafka Connect Source memasukkan topik itu secara otomatis. Jadi kita nggak perlu coding lagi untuk mengintegrasikan data dari contohnya MySQL ini ke Kafka. Nah, ini proses insert. Kita coba proses update misalnya. Jadi itu ID-nya kita coba proses update. Jadi untuk statusnya ini ketika bertransaksi pertama kali itu statusnya pending. Terus misalkan si penerima ini nge-accept misalnya, menyetujui misalnya. Kita mau update transaksinya. Nah, otomatis si Kafka topik ini akan masuk ke satu message yang baru. Jadi apapun proses insert, update, delete pada MySQL ini akan otomatis masuk ke topik Kafka. Jadi ini saya pakai library-nya konektor Debezium namanya. Debezium itu mengambilnya ini dari binlog-nya si MySQL. Jadi MySQL ini menyimpannya di binlog. Nah, Debezium ini makanya binlog si MySQL. Debezium. Untuk tools monitoring saya juga ada pakai Kafka Tools. Sorry, ini saya coba share screen semuanya biar kelihatan Kafka Tools-nya. Stop screen bentar ya.
Nah, ini nama topiknya tadi Kafka Transaction. Tinggal dari ini connect dulu. Ini konfigurasinya. Ini localhost, Zookeeper portnya sekian. Bootstrap-nya di set di sini. Nah, terus untuk tadi kita bisa lihat propertiesnya. Jadi ini kalau ini nggak diubah nanti otomatis akan defaultnya itu byte array, format aslinya. Nah, kalau mau ngelihat secara string, kita tinggal ubah string. Untuk melihat datanya tinggal klik play aja. Nah, ini. Nah, datanya ada di sini semua. Ini data terakhir tadi ada. Ya, ini dia ngupdate data. Nah, di payload terakhir ini, bahkan dia ketahuan before and after-nya. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir, tapi kayaknya emang pas banget nih Kak, soalnya waktunya tinggal 10 menit lagi emang. Online class kita malam hari ini. Sebelum kita jawab pertanyaan, kita tepuk tangan dulu buat Kak Gusto yang udah sharing banyak tentang Kafka, mulai dari gimana settingnya, terus ekosistem Kafka kayak gimana. Ternyata ada banyak banget startup yang juga udah mulai pakai Kafka ini gitu. Nah, kita masuk ke sesi Q&A. Kayaknya ini pertanyaan terakhir. Tapi sebelum jawab pertanyaan dari Kak Baskoro, aku ada pertanyaan nih Kak, seputar Kafka ini. Jadi Kafka ini kan pasti ada jenis lainnya selain Kafka gitu kan. Ada nggak contoh yang bisa kamu jelasin sedikit lah, compare dibandingkan dengan distributor yang lain gitu? Apa ya, bukan distributor ya namanya, apa Kak? Message queue yang lain. Ya, broker message. Ya, broker message yang lain. Jadi contohnya itu misalkan kayak RabbitMQ misalnya. Nah, RabbitMQ itu dia publish sama subscribe. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika di publish dan konsumen yang udah nge-subscribe, udah ngebaca, dan itu otomatis hilang. Oke. Gitu. Karena ini datanya disimpan, jadi banyak fitur karena ini akibat dari data ini disimpan ya. Jadi banyak kelebihan kayak customer group tadi. Gitu. Kalau di PubSub biasa itu nggak ada fitur itu. Oke. Nah, ini ada Kak, sebelum lanjut ada pertanyaan yang kayaknya relate juga nih. Biasanya recordingnya ada di mana? Nah, recording Mas ada di chat ya? Iya. Tadi bentar saya mau klik chatnya mana ya? Oke, ada di Zoom grup chat. Tadi atau sambil dilanjutin dulu Kak tadi, bedanya apa? Oh, I see, kirain recording. Maksudnya recording yang gimana? Oh, recording kelas. Kalau recording kelas nggak ada nih. Oh. Iya. Oh, itu Kak Jani yang bisa menjawab. Ya, jadi nggak ada ya recording kelasnya. Jadi kalau mau record sendiri, ya boleh juga gitu. Jadi dari kita tidak memberikan recordingnya. Oke, Kak, lanjut tadi gimana bedanya RabbitMQ sama Kafka, ya. Seperti tadi ada yang bertanya kayak bedanya PubSub sama Kafka. Nah, itu jawabannya memang jawaban itu. Memang hampir sama jawabannya. Jadi kalau si PubSub sendiri ketika
pesan ini udah dibaca oleh konsumer, ya udah itu hilang. Nah, itu hilang. Terus ini juga kayak fitur cluster. Bahkan clustering si Kafka ini sangat canggih. Tidak hanya dalam satu server, multiple server pun bisa di handle gitu. Nah, itu kan berguna untuk misalkan sebuah perusahaan besar yang dimana usernya tersebar. Misalkan perusahaan kayak Netflix yang tadi lah. Netflix itu kan hampir di banyak negara. Nah, dia juga mempunyai data center di masing-masing. Nah, jadi misalkan yang untuk kepentingan di sini pakai Kafka cluster ini misalnya, untuk kepentingan di US misalnya. Gitu. Jadi sangat scalable. Oke, jadi mungkin kalau udah semakin luas, jadi bisa mulai pakai Kafka ini gitu ya, Iya, Kak? iya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak, dari Kak Baskoro Eko. Proses selanjutnya itu harus di-trigger oleh matinya worker atau bisa juga tidak karena load-nya? Proses distribute-nya harus di-trigger oleh matinya worker atau bisa juga karena load-nya? Oh iya, jadi itu mati misalkan karena berbagai faktor, misalkan kayak mati itu kan misalkan faktornya memorinya penuh misalnya, hardware-nya udah melebihi batas, nah itu bisa menyebabkan mati. Oke. Atau misalkan ya load datanya terlalu banyak, disknya itu udah terlalu banyak, nah itu bisa menyebabkan mati workernya itu. Oke. Nah, paling closing nih, Kak, kalau mau baca tentang Kafka bisa di mana, Kak, biasanya? Informasi tentang Kafka. Iya, sekarang itu kan project Kafka ini di-maintain oleh Confluent. Nah, kalian itu bisa baca websitenya confluent.io namanya. Di situ ada tutorial-tutorial lengkap dan juga bisa install aplikasinya juga. Itu ada paket software Confluent platform namanya. Terus di sana juga ada buku Kafka Definitive Guide. Nah, itu juga bisa di-download juga. Ada di website itu. Nah, Kak Andara, mungkin pertanyaan kamu nggak bisa aku jawab sekarang. Cuman tadi ada yang nanya streamingnya nggak ada. Cuman Kak Gusto akan nulis materi hari ini di cocreate.id dalam bentuk artikel. Jadi teman-teman stay tune terus di cocreate.id dan juga bisa cek emailnya. Jadi tiap Minggu, hari Rabu atau Kamis tuh biasanya kita kirim email blast ke co-creators. Jadi nanti kita kabarin di situ via email ketika tulisan dari Kak Gusto tentang kelas hari ini bisa dibaca langsung. Kalau udah live berarti bisa baca langsung di cocreate.id. Oke, thank you banget Kak Gusto untuk sharingnya hari ini. Pasti teman-teman udah banyak dapat insight dan dapat ilmu baru tentang back-end development, terlebih tentang Apache Kafka. Dan sebelum kita mengakhiri sesi dengan foto bersama, jadi jangan ciao dulu nih, aku mau kasih kabar gembira nih buat teman-teman co-creators. Jadi kita ada satu program, teman-teman bisa ajakin, jadi kita ada hadiah nih buat teman-teman co-creators yang mau ikutan ajakin temennya pakai Genius juga. Caranya kayak gimana? Ini programnya baru berakhir untuk yang Januari, jadi memang setiap bulan kita adain ini. Nanti untuk program ini akan dimulai lagi di awal Februari. Jadi pantengin terus emailnya dan pantengin terus cocreate.id karena kalau kamu bisa ngajakin teman, kamu bisa dapat Tapcash edisi spesial. Jadi Tapcash ini tidak dijual di mana-mana dan seberapa spesial Tapcash ini cuman diberikan atau didapatkan oleh new user Genius. Nah, kalau teman-teman kan udah jadi existing user Genius, jadi kesempatannya bisa lewat ngajakin temennya. Jadi
kayak gimana syarat dan ketentuannya, dan kapan dimulai lagi programnya, itu pantengin terus di co-create.id. Jadi siap-siap nih racunin temennya untuk pakai Genius juga, dan dapetin kartu Tap Cash edisi spesial co-create gitu. Nah, yang terakhir, next, kita mau dengar pendapat teman-teman soal online kelas malam hari ini. Bisa ditulis aja gimana experience-nya. Terus next, pengen ngebahas topik tentang apa juga bisa di sini. Jadi bisa langsung ambil handphonenya, terus ke kamera dan scan barcode yang ada di sini, atau kunjungi link berikut ini. Jadi bisa tulis di sana tentang kesan-kesannya atau pendapatnya mengenai online kelas malam hari ini. Karena kita dengar semua masukan dari teman-teman co-create untuk co-create yang lebih baik, gitu. Nah, silakan di screenshot. Nah, itu aja yang terakhir. Paling terakhir kita foto bersama kali ya. Jadi mungkin teman-teman boleh buka kameranya. Pengen lihat juga nih teman-teman yang lain. Kak Putra boleh dong dinyalain musiknya sedikit biar malam hari ini. Ya, kita sudah tiba di penghujung online kelas malam hari ini. Oh, ini Kak Tegar yang sering juga ya ikutan acara co-create. Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah ikutan online kelas malam hari ini. Semoga bisa di-share, gak cuman berlalu di teman-teman, tapi di-share juga ke teman-teman developer yang lainnya, dikasih tahu bahwa nih Kafka, kayaknya perusahaan kita udah bisa nih pakai Kafka gitu ya. Nah, kalau misalkan ada saran juga, next kita kelas apa, boleh ditulis juga di survei yang tadi gitu. Kita foto bersama dulu nih, teman-teman semuanya. Satu, nyalain kamera nih. Hai Kak, aduh gak ada namanya nih, ada yang gak ada namanya. Hai Kak.